Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Pak Heri Firmansyah, selaku dosen dari mata kuliah PLKH 7 Litigasi Pidana. Perkenalkan, nama saya Christine Octavia dengan NIM 2521316 dari kelas C1 PLKH 7 Litigasi Pidana. Pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah PLK 7 berkaitan dengan materi-materi yang sudah dipaparkan pada perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Saya mengambil materi tentang hak-hak terdakwa atau hak tersangka yang saya kaitkan dalam kasus pembunuhan pada putusan pengadilan nomor 385 garing pidana B garing 2022 garing Pengadilan Negeri Semarang. Nah, ini merupakan kronologi dari kasus putusan pidana tersebut, di mana pada awalnya terdakwa Rismantoro ini mencari toko peralatan kamera di salah satu website dengan niat untuk mencuri toko tersebut. Pada tanggal 26 Maret 2022, terdakwa ini menuju ke Semarang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian dia berhenti di Candi Borobudur untuk beristirahat, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Semarang. Sesampainya di Semarang, terdakwa ini mendirikan tenda di daerah sekitaran Gunung Pati, Semarang untuk beristirahat. Kemudian kira-kira pada pukul 14.00, terdakwa ini menuju ke PT Fokus Nusantara X Jonas Foto ini untuk mengamati terkait dengan situasi di sana dan juga terkait dengan letak barang-barang yang akan dicurinya tersebut. Kemudian setelah mengamati tersebut, terdakwa kembali ke tenda untuk beristirahat. Pada tanggal 28 Maret 2022, terdakwa ini dengan membawa segala peralatan-peralatan yang sudah dipersiapkannya menuju ke toko yang akan dicurinya tersebut, tetapi tidak langsung ke toko tersebut, namun berhenti atau mampir ke bengkel yang dekat toko tersebut. Di mana dalam bengkel tersebut, terdakwa ini bertemu dengan salah satu pemilik bengkel tersebut yang bernama Timbul Wahyudi. Beliau ini sebagai saksi dalam kasus ini, di mana dalam bengkel tersebut terdakwa dan juga saksi ini sempat berbincang-bincang. Kemudian pada malam harinya terdakwa ini tidur di depan toko yang akan dicurinya tersebut. Dan pada tengah malam ini terdakwa dibangunkan oleh salah satu satpam toko tersebut yang bernama Supriyono sebagai korban dari kejadian ini. Nah, pada satpam dan juga terdakwa ini sempat ke pos satpam untuk berbincang-bincang di sana. Selang dari perbincangan mereka, terdakwa ini merasa bahwa rencananya terhalang karena satpam ini, di mana kemudian memunculkan ada pikiran-pikiran jahat untuk melakukan pembunuhan terhadap satpam ini. Di mana terdakwa ini mengajak satpam ini untuk menemaninya membuang air kecil di salah satu tempat yang sepi di dekat dari pos satpam tersebut. Kemudian pada saat tempat yang sepi tersebut, terdakwa dengan menggunakan batu yang telah disembunyikan di dalam tasnya tersebut memukul kepala korban sebanyak 3 kali dan meninggalkan korban dan melakukan aksi pencuriannya tersebut. Pada saat melakukan aksi pencuriannya tersebut, terdakwa ini melihat bahwa korban ini masih bernyawa. Kemudian terdakwa ini kembali lagi ke lokasi tersebut, lalu dengan menggunakan pisau kecil yang dibawanya, menusuk dan menggorok tubuh korban beberapa kali hingga korban tewas di tempat. Kemudian setelah korban tersebut tewas di tempat, terdakwa melakukan aksi pencuriannya dan berhasil mencuri beberapa barang yang ada di PT Fokus Nusantara X Jonas Foto tersebut. Nah, setelah menjalani beberapa proses peradilan, maka ada amar putusan atau hasil dari putusan tersebut, di mana menyatakan bahwa Rismantoro ini terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu tindak pidana pembunuhan. Yang kedua ini menjatuhkan pidana penjara selama 19 tahun kepada Rismantoro. Yang ketiga menetapkan masa penangkapan dan penahanan juga, di mana masa penangkapan dan penahanan ini dikurangi dari seluruh pidana yang dijatuhkan. Kemudian memerintahkan supaya Rismantoro ini tetap dalam tahanan. Yang kelima, membebankan biaya perkara kepada Rismantoro sebanyak Rp2.500.000. Nah, sebelum kita memasuki apa-apa saja macam-macam terkait dengan hak tersangka dan terdakwa, kita terlebih dahulu harus paham terhadap apa itu tersangka dan juga terdakwa. Nah, regulasi hukum dari tersangka itu terdapat dalam pasal 1 butir 14 KUHP atau biasa disebut
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa tersangka ini adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Di sini bukti permulaan itu apa sih? Nah, sebenarnya dalam KUHP sendiri itu bukti permulaan mengenai bukti permulaan ini tidak dijelaskan secara rinci, tetapi berdasarkan yang sebagaimana diatur di dalam Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 ini menyatakan bahwa bukti permulaan dan bukti yang cukup itu dimaknai dengan sekurang-kurangnya atau minimal 2 alat bukti dalam persidangan. Di mana ini sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP yang dimana itu isi dari pasal 184 KUHP itu bukti-bukti merupakan bukti-bukti yang sah dalam persidangan seperti keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. 5 bukti ini merupakan bukti yang sah dalam persidangan. Kemudian regulasi hukum terdakwa ini ada dalam pasal 1 butir 15 KUHP di mana menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Jadi apa sih bedanya antara terdakwa dan tersangka ini? Nah, perbedaan antara tersangka dan terdakwa ini adalah tersangka itu merupakan orang yang baru diduga karena bukti-buktinya mengarah pada pelaku bahwa benar itu adalah orang yang patut diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Tetapi kalau terdakwa ini adalah orang yang next levelnya, di mana orang yang sudah disangkakan dengan bukti-bukti tersebut menjalani proses peradilan, dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Jadi dia lebih next levelnya. Kemudian kita juga harus memahami terkait dengan apa itu hak tersangka atau hak terdakwa. Jadi hak tersangka atau hak terdakwa itu adalah suatu hal yang seharusnya didapatkan oleh tersangka atau terdakwa. Jadi pejabat-pejabat persidangan itu harus memberikan apa yang menjadi hak-hak tersangka atau terdakwa ini. Sekalipun terdakwa atau tersangka ini ternyata benar melakukan suatu tindak pidana yang melanggar hukum. Nah, ini kita masuk dalam macam-macam hak tersangka atau terdakwa. Yang paling utama dan paling penting itu adalah HAM atau hak asasi manusia. Kenapa? Karena HAM ini itu merupakan yang fundamental dan bersifat universal. Fundamental itu artinya adalah dia ini bersifat penting dan juga bersifat mendasar. Dan universal itu artinya adalah bahwa HAM ini mengikat orang per orang. HAM ini mengikat individu per individu. Jadi HAM ini itu tidak boleh dicabut, tidak boleh diambil, tidak boleh dimusnahkan oleh orang lain sekalipun itu negara. Jadi nggak boleh ada yang memusnahkan atau mencabut HAM dari salah satu orang. Nah, adapun undang-undang atau hukum-hukum yang mengatur terkait dengan HAM ini itu ada di Undang-Undang 1945 pasal 28A sampai dengan 28J, Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hak hukum acara pidana atau yang disebut sebagai KUHP. Nah, menurut Ramlon Naning yang menyatakan bahwa HAM itu adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah yang Maha Esa atau hak-hak dasar prinsip sebagai anugerah ilahi. Jadi menurut Ramlan ini HAM itu merupakan ciptaan dari manusia, ciptaan dari Allah maksud saya. Kemudian ada juga macam hak tersangka. Sebenarnya hak tersangka dan hak terdakwa ini diatur dalam KUHP dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68. Dari yang pertama adalah pasal 50 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Itu menyatakan bahwa hak untuk segera diperiksa, diajukan ke persidangan dan diadili. Makna dari pasal 50 ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap tersangka atau terdakwa dan juga memenuhi unsur atau asas dari peradilan yang cepat, sederhana, dan juga biaya murah. Kemudian lanjut pada pasal 51 butir A dan butir B, ini menyatakan bahwa terdakwa atau tersangka itu berhak untuk
mengerti apa yang disangkakan, apa yang didakwakan olehnya, locus delicti-nya, tempus delicti-nya, dan pasal apa yang mengenai atau pasal apa yang dilanggar olehnya. Kemudian pada pasal 52 ini menjelaskan mengenai terdakwa atau tersangka ini secara bebas dapat memberikan keterangan kepada penyidik dan hakim, di mana tanpa adanya tuntutan, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya pengaruh dari orang lain, tersangka atau terdakwa ini dapat memberikan keterangannya. Kemudian pada pasal 53 ayat 1 ini terdakwa tersangka itu berhak untuk mendapatkan juru bahasa, di mana semisal ada tersangka atau terdakwa yang memiliki keterbatasan fisik seperti tuli itu atau cacat, pokoknya cacat, itu berhak untuk mendapatkan juru bahasa, ataupun warga negara asing yang mendapatkan tindak pidana di Indonesia itu juga berhak untuk mendapatkan juru bahasa untuk mengerti bahasa-bahasa apa yang sedang diperbincangkan. Kemudian pada pasal 54 ini 54 dan juga 55 ini menjelaskan terkait dengan bantuan hukum atau penasihat hukum pada tingkat peradilan atau pemeriksaan, di mana setiap tersangka atau terdakwa ini berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau lebih dari penasihat hukum, di mana diperjelas dari pasal 55 ini bahwa terdakwa atau tersangka ini dapat memilih sendiri penasihat hukumnya. Kemudian pada pasal 57 ayat 2 ini menyatakan bahwa hak bagi terdakwa atau tersangka yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. Jadi warga negara asing yang lagi terkena suatu tindak pidana di Indonesia dapat menghubungi perwakilan negaranya untuk memberitahukan bahwa lagi terjerat permasalahan di salah satu negara dan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum yang dikirimkan pada negara tersebut. Kemudian pada pasal 58 itu menjelaskan terkait dengan tersangka atau terdakwa yang dalam penahanan itu berhak untuk dikunjungi oleh dokter. Apabila ada tersangka atau terdakwa dalam penahanan yang sakit, maka berhak untuk mendapatkan pertolongan dari dokter. Kemudian pada pasal 59 dan 56 itu menjelaskan terkait dengan bahwa tersangka atau terdakwa ini berhak untuk berhubungan dengan keluarganya, berhubungan dengan sanak saudaranya yang serumah dengannya untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan penangguhan baginya. Kemudian pada pasal 61 ini juga menjelaskan terkait dengan hak terdakwa atau tersangka ini berhak untuk dihubungi dan dikunjungi oleh sanak saudara yang tidak berkepentingan dengan perkaranya, dan juga semisal untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan urusan keluarga. Kemudian pada pasal 62 ini menjelaskan terkait dengan surat menyurat dengan penasihat hukum. Jadi tersangka atau terdakwa ini memiliki hak untuk saling surat menyurat dengan penasihat hukumnya, di mana dalam surat menyurat ini ada pemeriksaan terhadap surat menyurat ini. Jangan sampai isi dari surat menyurat ini ada penyalahgunaan atau ada kesalahan dalam surat menyurat ini. Kemudian pada pasal 63 itu menjelaskan terkait dengan terdakwa atau tersangka itu berhak untuk dikunjungi oleh kerohaniawannya. Jadi mau agama apapun, mau Kristen, Buddha, Katolik, atau Muslim itu boleh untuk dikunjungi oleh pendeta, ustadz, dan sebagainya sesuai dengan keagamaan masing-masing tersangka atau terdakwa. Kemudian pada pasal 65 itu menjelaskan terkait dengan tersangka atau terdakwa itu berhak untuk mengajukan saksi dan ahli yang ada charge. Maksudnya adalah apabila dalam suatu persidangan menurut dari tersangka atau terdakwa ini terdapat ahli atau saksi yang menguntungkan baginya, itu boleh diajukan di muka persidangan untuk membantu terdakwa atau tersangka ini. Kemudian pada pasal 68 ini ada hak untuk menuntut kerugian, di mana kalau semisal tersangka atau terdakwa ini merasa ada kerugian, boleh dituntut kerugiannya tersebut. Kemudian ada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di mana ini menjelaskan terkait dengan hak untuk menuntut hakim yang mengadili perkaranya, di mana apabila ternyata menurut tersangka atau terdakwa hakim yang mengadili perkaranya ini tidak sesuai dengan apa yang diputuskan padanya, ini kurang sesuai dengan apa yang seharusnya.
Sekian presentasi saya pada hari ini. Kiranya presentasi saya pada hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, boleh diajukan dengan menunjuk tangan. Terima kasih. Apa ada pertanyaan? Halo, izin bertanya. Apakah terdakwa atau tersangka memiliki hak untuk memberikan keterangan terhadap perkara yang dikenakan kepada dirinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung jawab pertanyaannya ya. Jadi, tersangka atau terdakwa itu sebenarnya dalam memberikan keterangannya itu boleh memberikan keterangan apapun, baik itu keterangan palsu atau keterangan bohong. Sehingga kalau misalkan dia memberikan keterangan itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa keterangan yang diberikan itu secara bebas dan juga tanpa ada paksaan atau ada pengaruh dari orang lain, seperti itu. Apakah sudah jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih. Terima kasih.